Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Bapak tahu banget kok. Katanya di mana? Nah, la ilallah. Nah, entah begitu tadi. Duduk. Hadaratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatid, para guru, para sepuh dan bini sepuh, terkhusus yang mulia Mukarram Habib Husain bin Abdullah Al-Habsyi Mata'ala wa bituli hayati, Mukarram Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, Mukarram guru kita yang mulia Haji Saifullah Hasbi Allah MPD, Mukarram guru kita yang mulia Haji Salahuddin LCMA, Mukarram yang mulia guru kita Haji Abdul Wahab Seni MA, Mukarram Haji Karandes Krianto Waladin MA, Mukarram yang mulia guru kita Haji Huryani Arif, Mukarram hari kita Ustaz Abdul Khalik SAG Sarjana Alam Gaib, dan juga yang mulia Ketua Musalla Al-Falah Ustaz Haji Mahdi SAG, dan yang mulia guru kita Ustaz Haji Ahmad Zuhruddin, para guru yang lain yang hadir dan tidak saya absen semua, namun tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya. Tentunya tidak lupa yang tercinta istri saya, semoga jadi istri yang solehah. Amin. Anak-anak saya semoga jadi anak-anak yang solehah. Amin. Para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana,
dan tokoh-tokoh yang lain. Tukang son yang saya hormati, kita doain semoga nanti masuk surga sama son-sonnya. Ibu-ibu yang ada di depan saya, di kanan saya, dan yang di belakang saya, sian dulu. Bapak-bapak dan semua calon-calon surga yang hadir malam ini. Para panitia, para donatur, semoga insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang besar. Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini tidak disangka musola yang mungil kecil ini jemaahnya luar biasa. Alhamdulillah. Ini semua karena Allah yang menggerakkan hati kita, karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dengan niat yang ikhlas tentunya, insya Allah ini menjadi amal ibadah kita dan menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Karena bagaimanapun dunia yang kita tinggali ini satu saat akan kita tinggalkan. Betul Bu? Betul Bu? Bu? Apanya? Karena itu pesan Imam Syafi'i, janganlah jadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Karena siapapun kita, betapapun kita amat sangat mencintai dunia dengan segala isinya, dunia ini bersifat sementara. Betul? Dan tidak akan ada yang kekal, tidak akan ada yang abadi. Karena pasti semuanya kita yang ada di dunia ini pasti bakal mati. Betul Bu? Ibu? Ibu-ibu mau mati enggak? Kok aku nanya kamu ketawa sih? Bu, mau mati enggak? Jangankan yang muda, kalau ditanya mau mati enggak, nenek-nenek aki-aki masih belum mau. Betul. Tetapi manusia sekaliber Rasulullah yang paling mulia, manusia yang paling teristimewa, beliau pun wafat meninggalkan kita umatnya. Betul. Dan beliau tidak mewarisi apa-apa kecuali dua yang diwariskan kepada kita umatnya ini, yaitu pertama Al-Quranul, yang kedua sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah warisan Nabi kita Muhammad. Dedek, dedek, adik-adik, jangan bercanda ya dek ya, jangan berisik ya dek ya, jangan gitu ya dek ya. Paham? Understand? Can?
Inilah generasi kita, calon-calon penerus kita. Kita doain mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh. Jadi anak-anak yang soleh. Bu, bu. Karena anak yang soleh itu akan menjadi investasi kita di akhirat. Makanya sejak dini kita selaku orang tua jangan pernah lalai tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita ini, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau sudah anak-anak kita mencintai Allah, maka insya Allah dia akan tahu bahwa yang menciptakan alam semesta dan jagat raya ini tidak lain adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah berpesan kepada kita orang tua agar supaya kita ini mendidik anak-anak kita. Pertama, supaya cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah anak-anak kita mengenal nabinya, lalu akan tumbuh rasa cinta kepadanya, kepada ahlul baitnya, kepada semua keturunannya. Insya Allah nanti anak-anak kita akan berjalan di muka bumi ini mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya rabbal. Bu. Ada orang ya? Saya terima kasih kepada para panitia, kepada para guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga malam ini saya diundang dan saya pun terpanggil atas izin Allah. Maksud dan tujuan saya datang kemari tidak lain dan tidak bukan cuma mengharap doa. Apa duitan lah? Belum apa-apa udah duit aja. Selama kita baru mulai udah duit aja. Emang gak heran sih kalau ibu-ibu mata duitan. Tidak heran. Betul nggak? Karena memang jadi perempuan kudu jadi perempuan yang mata duitan. Bu. Saking mata duitannya ibu-ibu makanya dielus-elus sama suami. Kalau ngelusnya tiap hari tapi ada syaratnya, di bawah telapak tangannya ada yang merah-merah. Apa itu? Hah? Duit. Kita semua ini perlu duit. Betul. Apa itu duit? Doa. O-nya usaha, I-nya iman, T-nya takwa. Jadi semua kita itu perlu pertama doa. Lo kecil-kecil ngikutin malu nih. Bukan kalau maunya mata kita, anak mata kita juga. Betul. Jadi semua kita perlu doa, perlu berdoa. Yang adik-adik jangan lupa selalu doain orang. Rabbi qili warhamhuma. Nah, ini ciri anak soleh.
Anak yang tidak pernah doain orang tua itu anak doraka. Anak apa? Anak? Iya, anak durhaka. Jangan sampai adik-adik jadi anak durhaka ya. Sehebat apapun ibadahmu, sebanyak apapun titelmu, sepinter apapun dirimu, tapi kalau durhaka sama orang tua, kagak bakal masuk surga. Jangankan masuk surga, nyium baunya aja nggak bakal dapet. Karena aroma surga itu luar biasa. Tercium aromanya sepanjang perjalanan 500 tahun udah kecium aromanya surga. Bu, apaan? Dasar lu au. Jadi surga itu aromanya udah kecium. Udah ke? Nah kalau anak durhaka, jangankan baunya masuk surganya, baunya surga aja nggak bakal kecium. Maka jangan sampai jadi anak ngomong aja udah termasuk anak durhaka. Adik-adik, muliakan orang, hormati orang, bakti sama orang, doakan kedua orang. Anak yang selalu mendoakan orang tua, apalagi habis sholat, doanya banyak. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Makin banyak ngedoain orang tua, rezeki makin Allah buka. Amin apa? Bu, walaupun ibu-ibu udah jadi orang tua, udah punya anak, tetap ibu sebagai anak. Karena pernah lahir dari rahim emak. Dari rahim emak. Mak kan udah mama. Ya. Tetap bagaimanapun emak pernah punya dan pernah lahir dari rahim emak. Maka emak kudu tahu diri jadi Ma. Apaan ma? Makin sering ngedoain orang tua, makin berkah hidup kita. Apalagi kalau sampai minta ludahnya. Saya dulu waktu masih belajar sering minta doa emak saya. Begitupun saya udah rumah tangga masih tetap minta doa, minta ludah emak saya. Dulu saya belum punya apa-apa. Lihat mobil cakep pengen, lihat rumah gede pengen. Saya belum punya rumah. Saya bilang, Umi doain biar punya rumah. Saya duduk, saya mangap. Begitu saya mangap, emak saya ngerti. Artinya saya minta doa, dibacain Fatihah 3 kali, diludahin sama emak saya. Diludahin. Berkah. Akhirnya punya rumah. Alhamdulillah. Kagak punya rumah jadi punya rumah. Undangan saya kagak berhenti pagi siang malam. 4 bulan jadi rumah 2 lantai. Berkahnya orang, juga berkahnya maulid karena pagi siang malam diundang ceramah. Makanya saya bu, saya ini laki-laki panggilan. Boy, Bu, aku laki-laki panggilan. Bu, Ibu udah tahu. Bu, Ibu udah tahu. Aku laki-laki panggilan. Dipanggil sono, dipanggil sini, ngapain?
ceramah. Alhamdulillah. Makanya gelar saya Kiai Jaka Tingkir Simatupang. Siang malam nunggu panggilan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doain biar berkah ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Jadi adik-adik bakti sama orang, karena kita sebagai anak. Adik-adik dulu lahir dari mana? Dari mana? Dari rahim ibu. Aku tanya waktu mengandung kamu, emak merasa berat enggak? Emang pernah nanya mama? Hah? Waktu emak ngandung kamu, emak merasa berat enggak? Oh, berat. Jangankan perut emak makin gendut, waktu ngidamnya emak aja udah berat. Orang ngidam tuh dikit-dikit enak, bawaannya mabok. Ngapain aja enak, dikit-dikit mabok. Kadang ada yang lihat nasi mabok. Lihat makanan, lihat buah-buahan, ada orang botak lewat, lihat orang gondrong. Jangan apa, lu mikir dong, lu pengen ceramah gondrong. Wak lu. Berarti lu enak dong lihat gua dong. Gak kalau enak apa lu panggil. Alhamdulillah. Apalagi perut makin besar, makin gendut, makin berat. Tidur miring salah, celentang salah, tengkurap takut pecah. Apalagi kalau tidur tengkurap jomplang. Betul kagak? Ya Allah. Mana tuh mak perutnya klinis banget. Masa Bu, tapi sekalipun berat ibu merasa bahagia. Bu, walaupun ngandung itu berat, ibu merasa bahagia enggak? Bahagia enggak? Karena apa? Hah? Karena apa? Karena cikal bakal punya anak. Setiap kita suami istri ngedambain anak. Betul. Sampai kalaupun rumah tangga sekian lama nggak punya anak, pengen ngadopsi anak orang lain. Betul. Yang punya duit mah sampai bikin bayi tabung. Mahal ge, bukan soal. Yang penting punya anak. Maka anak-anak kita ini Bu, amanah dari Allah sekaligus ujian dari Gusti Allah. Anak itu bisa menjadi fitnah, ujian. Tetapi dalam konteks ini bukan sesuatu yang buruk. Anak itu bisa membawa kebaikan dan keburukan tergantung bagaimana kita menghadapinya. Maka kita bersyukur Allah kasih karena itu titipan amanah anak kudu dijaga. Sejak dini kita tanamkan pertama supaya kenal Allah, supaya bertauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bahwa ajarkan anak-anak kita Tuhan satu-satunya yang wajib disembah cuma Gusti Allah. Ya Bu. Makanya dalam Islam ada tarbiyah yang diajarkan kepada kita umatnya. Ada dua tarbiyah. Tarbiyah qablal wiladah, pendidikan sebelum anak dilahirkan. Ini yang penting. Bu. Pendidikan sebelum anak dilahir. Jangan lupa, mohon maaf, ngedoa ketika menanam benih anak, doa. Jangan nyelonong aja. Ngedoa. Ketika ibu ngandung anak,
ibu bawa itu anak dalam kandungan ibadah, karena baik merekam, rajin ibu itu tajam. Apa yang ibu perbuat baik merekam dalam kandungan. Ibunya sholat, baik merekam. Ibunya baca Quran, baik merekam. Ibu zikir, baik merekam, karena rahim ibu tajam. Ibu sholawatan, baik merekam. Maka dengan hasil rekaman tersebut, nanti begitu anak lahir, kelihatan dah bakat anak. Kalau ibu suka zikir, begitu anaknya lahir, nanti masih kecil mainannya tasbih. Mainannya tasbih. Ibu suka baca Quran waktu anak dikandung, begitu anak lahir, ya Allah, anak udah doyan ngaji, pengennya Iqra. Ngaji di atas, a di bawah, i a domau, a i u, mim patama tapatata lam domalu matalu. Bak doma buta patata buta matalu buta. Be. Tapi alif-alifan itu maknanya dalam. A di atas, a di bawah, i a doma u, a amplopin kalau ngundang ceramah. I isi i jangan sampai lupa. Usahain bagaimana ke caranya. Banyakin bingkisin, ketiga bungkusin berkat nanti. Alhamdulillah. Ya Allah. Indah apa enggak malam ini kita kumpul? Gembira enggak? Bahagia enggak? Karena itulah yang diperintah Allah. Kita ini kudu gembira dengan kelahiran Rasulullah. Ya Bu? Ya Bu? Makanya anak-anak kita pertama ajarkan supaya mengenal Allah. Ketika anak dikandung, bahkan ketika anak lahir masuk tarbiyah ba'da wiladah, diajarkan dalam Islam, anak begitu lahir, adhankan telinga kanan supaya nanti anak pertama kali dengar suara kebesaran Allah. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Begitu anak ditimang-timang, nimangnya kudu yang enak-enak. Zaman dulu saya ingat, mak saya kalau nimang adik-adik saya, orang tua dulu itu, kalau nimang anak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dulu begitu kalau nimang anak. Enak gak? Enak gak? Ya Allah, ya kiblatku, Nabi Muhammad, ya Nabiku, kitab Quran, ya imamku. Terus? Apa lagi? Baitullah, ya kiblatku, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Zaman sekarang beda memang anak. Kadang-kadang bukan pakai kalimat thayyibah. Anak dari ditimang nyanyi, lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, neng jarang dibelai. Asta. Anak keperawan nyautin, Bu. Emaknya lagi nimang adiknya lai panggil aku si Jablay. Yang perawan pulang-pulang nyanyi, pulang-pulangku berbadan dua. Naudzubillah. Astagfirullah. Ajarkan anak-anak kita mengenal Allah, cinta kepada Allah. Maka syarat cinta kepada Allah yaitu ikuti Nabi Muhammad. Maka kalau kita ikuti Nabi Muhammad, di mana ajarannya tertuang dalam Al-Quran dan Sunnahnya, hakikatnya Nabi kita Muhammad itu Quran berjalan, maka akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Ya Nabi itu Al-Quran, ya Al-Quran itu ya Nabi kita Muhammad.
Karena semua perilaku dan akhlak Nabi ya semua tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka adik-adik nih, adik-adik udah rajin ngaji ya. Udah Al-Qur'an apa masih Iqra? Sudah Iqra ya? Sudah ada yang Quran ya? Saya yakin anak kita di sini karena berkat bimbingan pertama orang tua, yang kedua guru, yakin ya anak-anak kita udah pada hafal Quran. Yakin? Coba tes. Tes ya. Ya, aku baca ayat, adik-adik sambungin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini karena emaknya sama guru. Saya yakin emak-emaknya kayak insya Allah nih Al-Quran udah berapa. Yakin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Innaka ala siratim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil laisa Ar-Rahman. Ya Allah, ini pinter ngaji nih karena suami-suaminya yang ngajari. Makanya nih suami semua ibu termasuk orang-orang yang hafal Quran semua. Coba sekarang bapak-bapaknya aku tes. Bapak sambungin, aku baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Pak. Ibu, bapak-bapak bukan gak hafal, tawaduk ya. Ya bapak-bapak pada ngamal ya. Alhamdulillah. Tapi emang kalau ceramah depan ibu-ibu resep. Ngaji bisa, Quran hafal, sama nyanyian luar biasa kalau ibu-ibu. Nyambung kali dia. Resep kalau ibu-ibu. Lagu apa kayak nyambung. Beda ceramah depan bapak-bapak. Kita nyanyi berapa lagu, kayaknya pelegak, kadang nyambung bisa. Masa Ibu, indah nggak kalau anak-anak kita bisa baca Quran? Indah nggak? Ya Allah, indah. Apalagi kalau ngajinya pakai suara yang merdu, tajwidnya benar, ngerti, fasihnya benar, panjang pendeknya benar. Enak kalau ngaji begitu, enak lah. Enak. Makanya adik-adik kudu belajar ilmunya ya, tajwid ya, biar panjang pendeknya jadi makharijul hurufnya ngerti ya, insya. Apalagi kalau Quran itu dibaca dengan seni tilawah, pakai qiraat, ada murattal, ada qiraat sab'ah. Tadi guru kita Ustaz Abdul Khalik ngaji Quran, enak nggak? Enak nggak? Itulah seninya Al-Quran. Indah. Makanya Al-Quran itu kalam Allah, mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sebuah kitab suci pilihan. Tidak ada kitab suci yang bisa menyamai dan menandingi Al-Quran. Kalau Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa. Sekalipun Bu, ada berapa juz sih Al-Quran? 30. Ada berapa surat sih? Hah? 190. Lo ngaco lu ah. Udah salah kencang kamu. 104. Ada berapa ayat sih? 6.666. Tapi bisa dihafal.
Betul? Bisa apa? Coba Injil, nggak ada seorang ya, pastor apal Injil, nggak ada. Tapi Quran luar biasa, mudah dan bisa dihafal. Makanya mukjizat ini luar biasa. Rasul berpesan, nawiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Terangi rumah-rumahmu dengan apa? Pertama dengan sholat, yang kedua habis sholat baca Qur'an. Ini kadang-kadang maghrib adzan berkumandang, TV bukan dimatiin. Begitu adzan selesai, nonton sinetron diterusin. Ada yang begitu, ada. Bu, ada siang hidup begitu maghrib adzan berkumandang, sholat tuh ibu-ibu. Habis sholat dia ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Mak, sinetron Beri Cinta Waktu udah mulai. Shadaqallahul azim. Ya Allah, kalah sama sinetron. Emang kadang-kadang media itu jadi godaan, betul nggak? TV jadi godaan, betul nggak? Sinetron jadi godaan, betul nggak? Bu. Nah ini kita khawatir sebagai orang tua yang kadang isi sinetron itu, isi televisi yang tadinya tontonan akhirnya jadi tuntunan. Betul. Apalagi anak sekarang, Masya Allah. Bu, gara-gara tontonan, apalagi permainan, game-game yang ada di HP, anak belajar sholat, belajar males, ngaji, males, sholat. Gara-gara welcome to Mobile Legends Bang Bang, double kill, triple kill, sepak victory, first blow on. Gara-gara HP emang jadi pada blow on, gak anak, gak emak, gak orang tua, jadi blow. Betul nggak? Naik motor, bari main HP, tangan kanan ngegas, tangan kiri megang HP, ciker! Mobil berhenti ditabrak, mampus. Ada kan? Ada nggak? Nggak, mobil lagi berhenti ditabrak, orang bari motoran, bari main HP. Jadi blow on nggak tuh gara-gara HP? Jadi blow on nggak? Jadi blow on. Gara-gara kecanduan main game di HP, nggak berhenti-berhenti, akhirnya dampak radiasinya luar biasa. Tiba-tiba tuh anak matanya buta, ada yang stres, ada yang lumpuh. Ini dampak radiasi HP. Betul. Makanya ibu-ibu jangan sampai salah. Kadang-kadang bocah kecil 2-3 tahun nangis, dikasih HP, jempek. Begitu HP diambil, emaknya perlu, nangis lagi, dikasih lagi. Nangis lagi, dikasih lagi. Akhirnya sampai bela-belain beli HP buat anaknya. Betul gak? Betul enggak? Buat anak beliin HP. Bu, itulah sebabnya anak bisa menjadi fitnah, kata Allah. Bisa menjadi fitnah. Keberandaan anak bisa menjadi fitnah. Kadang-kadang orang tua ya bela-belain anak, lalai dari kewajiban dan tanggung jawab agama. Karena apa? Lebih bela-belain anak. Tuh anak yang jadi fitnah begitu. Gara-gara anak, orang tua lalai terhadap perintah Allah dan melalaikan tanggung jawab agama. Tapi kalau anak soleh dan soleha, ini yang bakal jadi investasi akhirat. Ibu nanti mati, anak bisa sholat. Bahkan kalau belum ibu mati, bapak mati, yang harus nyolatin anak, dosa ibu dan bapak sebanyak apapun luntur, Allah hapus dengan sebab kesolehan anak. Ketika bapak mati, ibu mati, jenazahnya disolatin anak. Tidak.
Apa? Bu, Bu, sampai mana dari ceramah? Besti, sebenarnya kamu dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Ibu, wajah aku imut nggak? Makasih. Awas lu bilang amit-amit gua sumpahin. Pantat tuh disulan 3 tahun. 3 tahun kagak betus-betus. Terus Bu, terus nggak? Jawabnya yang enak, lanjut gitu apa? Alhamdulillah. Ibu mati, malaikat datang mungkar bertanya nanti. Apa yang pertama ditanya? Bu, anit tauhid tentang keimanan. Nanti ditanya semua malaikat mungkar, marhabuka. Kaget lagi. Bukan ngagetin, emang nanti malaikat nanya dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Lebih keras dari 6 kali suara Halidin. Nggak ada nanti malaikat nanya dalam kubur, marobuka. Lah kalau yang mati bencong dia ngejawab, Allahu Rabbi. Kata mereka ini hadis terang-terang. Astaga. Ditanya nggak bisa jawab, disiksa sama malaikat nakir, digedik, mendem kita. Lagi disiksa anak ibu, habis sholat ngedoa, Rabbik fili wali walidaya, diangkat itu siksa. Tuh untungnya punya anak untungnya punya anak bisa untungnya punya anak ngerti agama. Jangankan anak baca Quran, ibu disiksa, anak baru ngaji, di atas A di bawah I, agama U, A, I, U, itu udah bisa ngasih selamat walaupun cuma baru A, I, U. Alhamdulillah, lagi anak bisa baca Quran. Ibu mati, bapak mati, jarak kubur ngedoain tuh anak. Walaupun ada saudara kita yang bilang tahlil bid'ah, jarak kubur bid'ah, pada yasin bid'ah, maulid bid'ah, biarin urusan dia, betul nggak? Kita mah terus maulid, betul nggak Bu? Kita mah terus cinta sama Nabi, cinta sama keturunan Nabi, ya Bu ya? Ya Bu ya? Nggak usah kita ikutin orang sebelah yang memegang nasab Nabi, betul keturunan Nabi, betul Bu? Ya pokoknya kalau ada Habib, mau dia keturunan Nabi, mau bukan, ya kalau dia akhlaknya bagus, ilmunya ada, hormatin, muliain, betul? Iya nggak? Ini lagi viral sekarang ini. Sampai ada yang bilang Habib Syekhon tuh orang gila, bukan wali, sambar gedek tuh orang. Bu, sampai nama saya dibawa-bawa. Asal Habib Syekhon itu Habib keturunan Nabi asli, wali majdub. Wali majdub itu sebutan seorang hamba yang tenggelam cinta dan kerinduannya yang sangat mendalam kepada Allah sampai tidak peduli dengan urusan dunia, bahkan terkadang tampak seperti gila tapi bukan orang gila. Oi, Bu, Habib Syekhon itu wali majdub, bukan orang gila. Sembarangan bilang Habib Syekhon orang gila. Betul. Memang tampak seperti gila, tapi bukan orang gila. Dengerin, jangan sembarangan ngomong. Betul nggak? Betul nggak? Karomanya luar biasa. Kalau belum tahu banget nggak usah ngomong, ya nggak? Udah tahu dulu. Ya Bu, saya ini sangat cinta sama Habib Syekhon karena saya dekat, bahkan saya disayang sama Habib Syekhon. Ini rambut saya yang motong Habib Syekhon, 2 kali dipotong. Yang motong Habib Syekhon.
datang ke rumah saya seminggu 2 kali. Saya tahu karomahnya. Jadi saya cinta sama beliau. Jangan sembarang bilang orang gila. Beda orang gila sama wali, betul nggak? Betul nggak? Biar ini orang lagi live streaming, ya dengar semuanya. Gedok saya yang bilang Habib Syahwal orang gila. Boy, boleh nggak marah? Bukan marah sama kamu. Aku marah sama itu tuh yang di sana. Bu, cinta Nabi, cinta keturunannya. Tugas kita cuma memuliakan, menghormati. Ya Bu. Memang kalau Habib Majdub nggak boleh diikuti, nggak boleh. Bukan jadi contoh dan suri tauladan. Beda. Kalau Habib yang benar harus jadi contoh dan kita ikuti. Kita belajar sama guru-guru kita. Habib yang ada di sini. Kalau Habib Majdub nggak bisa diikutin karena beda tingkatannya dengan kita, ya Bu. Cuma Ibu kalau ketemu Habib Syahwal, kalau ketemu nggak usah takut, ngarep berkah, salaman, ya Bu. Salam, ngarep berkah, karena beliau selalu membagi berkah dengan karomahnya atas izin Allah. Orang sakit bisa sembuh, woi. Orang susah bisa dikasih mudah dengan izin Allah. Orang miskin jadi kaya dengan izin, dengan sebab karomahnya. Apa Bu? Karomah. Kalau wali karomah. Apa? Karomah. Kalau orang-orang soleh yang taat ibadah, istiqomah, nanti Allah kasih namanya mauna. Apa? Mauna. Apa? Mauna. Ada mauna di sini, ada mauna. Mauna ada. Ada. Oh, adanya maator ya. Bu, ada mauna nggak sini? Ya udah nggak apa-apa. Terus lanjut gitu ngapa? Jajarin deh. Terus Bu, lanjut. Alhamdulillah. Insyaallah berkah, amin. Jadi kalau ada orang yang bilang sholawat bid'ah, tahlil bid'ah, biarin urusan dia. Yang penting kita tetap sholawat. Yang penting tetap kita tahlil. Yang penting kita maulid. Boleh maulid, boleh maulud. Ya Bu. Kalau maulid tuh bisa isi zaman, isi makan. Kalau maulud tuh ya kelahiran nabinya. Kalau maulid tempat lahirnya. Bu. Kenapa kita peringati maulid Nabi? Pertama, Nabi ini merupakan nikmat dan rahmat Allah, anugerah yang sangat besar. Ya kalau kata tidak diciptakan Nabi oleh Allah, Allah tidak bakal ciptakan langit, bumi dengan segala isinya. Karena Nabilah Allah ciptakan segalanya jadi ada. Maka bersyukur kita dengan adanya Nabi, kita tercipta. Alhamdulillah. Yang kedua sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Maka malam ini kita bersyukur. Karena kita dapat nikmat. Apa nikmat yang paling besar Bu? Rahmat Allah, namanya Nabi Muhammad. Maka kita kudu cinta. Alhamdulillah. Cuma cinta sama Nabi jangan cuma lewat maulidnya doang. Buktikan bahwa kita cinta sama Nabi. Orang kalau cinta itu sama seseorang pasti banyak nyebut orang yang dicinta. Jatuh cinta sama Markona, gak berhenti-berhenti Markona selalu sebut-sebut. Oh Markona. Oh Markona. Nah, oh Markona. Ada Markona enggak sih? Ada enggak?
Sampai habis sholat bukannya zikir, muter tasbih yang disebut amarkona. Maka cinta Allah banyak zikir nyebut nama Allah. Cinta sama Nabi banyak sebut nama. Dengan apa? Kita bersolawat kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Sampai Allah menggunakan Allah menggunakan inna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi. Lafzul jalala Allah ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Inna sesungguhnya Allah wa malaikatahu. Wa malaika enggak boleh dibaca wa malaikati, wa malaika. Tuh enggak boleh karena ismun maktubun ala lafzil jalalah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Wa malaika Allah bersama malaikatnya bersolawat. Bagaimana solawatnya Allah dan malaikat? Dalam tafsir Ruhul Bayan juz ke-7 halaman 122 dijelaskan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi bitakzim warahmah. Bagaimana solawatnya malaikat? Biddu'a wal istighfar. Jadi cara Allah bersolawat kepada baginda Nabi selalu mengagungkan Nabi. Yang kedua, merahmati Nabi. Kalau malaikat selalu mendoakan Nabi dan memintakan ampun untuk kanjeng Nabi. Nah kalau kita umatnya bersolawat dengan kalimat solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu suka solawatan nggak? Suka nggak? Bu, suka solawat nggak? Nyok kita solawatan nyok, bareng-bareng nyok. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ibu-ibu jangan sampai ninggalin sholat. Kalau gak sholat nanti gak bakal dapat syafaat. Ibu-ibu jangan sampai kagak ngaji. Kalau gak ngaji nanti mati jadi memedi. Bapak-bapak jaga hati, jaga mata. Kalau nggak dijaga nanti bisa kegoda janda. Ada janda nggak sini ada? Ya Allah janda makin banyak. Apalagi habis corona ngampar janda. Mana janda sekarang dandannya menor-menor banget. Suka godain lagi orang. Makanya ibu-ibu jangan kalah dandan sama janda ya. Bu, bab janda sekarang banyak bu, macam-macam modelnya. Ada janda jambu batu, janda muda beranak satu, ada jamur janda di bawah umur, ada lagi janda jatake, janda tak layak pakai nenek-nenek. Masya Allah. Bu, yang jadi janda kuat iman, banyak ibadah. Kalau nggak kuat bisa-bisa hamil di luar nikah. Aku bilangin
Satu bilangin. Ibu. Ya salawat ya. Ibu maunya salawat apa? Hah? Salawat apa aja? Perasaan saya mondok nih sampai waya gini ya, belum pernah nemuin di kitab manapun ada salawat mana aja, belum pernah. Belum pernah. Kata saya Ismail jumlah salawat itu 12.000, tapi belum pernah saya nemuin nama salawat mana aja. Ada ge salawat Ibrahimiyah, ada salawat Nariyah, ada salawat Tibir, ya Bu ya, ada salawat Jibril, macam-macam. Bu. Hah? Salawat apa? Salawat Nariyah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita salawat ibu-ibu. Ayo baca salawat Nariyah bagaimana? Woi. Coba. Ayo pakai hadar, mana hadarnya nih? Woi. Salawat Nariyah baca. Lihat apa? Woi. Ayo baca salawat, harap berkah. Kalau tadi apa enggak yang saya baca? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkil ladhi. Apa enggak? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkil ladhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina adadama bi'ilmillahi salatan daimatan. Belum nyambung kok. Belum nyambung bin taboknya. Ibu-ibu kalau urusan nyanyi mah mana apal baik. Masa, ayo salawat Nariyah, pukul, nyanyiin salawat Nariyah. Gimana lagunya? Ya yang nyambung aja dah, yang nyambung dah. Ayo kita sholawatan. Ayo. 30 dah, 30. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati wa nuril absar
sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala semua bu, mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika ummatul khataran jadi fisabilillah, alaika ummatul khataran jadi fisabilillah, ya Rasulullah. Alhamdulillah, hidup akan lebih bermakna jika dihiasi akhlak mulia. Kenapa? Karena akhlak itu bisa menciptakan kedamaian, ketentraman, hubungan yang harmonis dengan orang lain. Indah kalau pakai akhlak, apalagi dalam rumah tangga, ya Bu. Ya Bu, indah enggak? Nanti kita ngajarin Rasulullah kalau panggil istrinya nggak pernah manggil namanya. Itu Siti Khadijah dipanggil dengan panggilan ya Habibah, wahai kekasihku. Enak nggak? Indah nggak? Indah. Siti Aisyah dipanggil Nabi ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Indah nggak?
Kenapa? Karena pipinya Siti Aisyah putih merah merona. Jadi Nabi panggil Humairah. Indah enggak? Indah. Begitupun kita diajarkan. Secara nggak langsung panggil suami, panggil istri yang indah, yang romantis. Ibarat sekarang, Mama, Papa, Mami, Papi, Abi, Umi, Ayah, Bunda. Boleh nggak anak-anak manggil ibunya Bunda? Boleh nggak? Boleh, asal jangan manggil ayahnya Panda. Kalau manggil ibunya Bunda, manggil ayahnya Panda, nanti anaknya jadi beruang. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang rumah tangga pewaya gini, manggil bininya namaknya, manggil lakinya namaknya. Punya laki namanya Mama. Datang tamu, dicari nggak ada, nongkrong di warung kopi. Begitu di Lombok bawa anak 6 tahun. Emaknya teriak, "Mat, ada tamu." Anak dengar emaknya teriak, lah anak ngomong, "Mat, mat," dipanggil ibu. Anak jadi nggak benar. Bu, akhlak menciptakan kedamaian, hubungan yang harmonis. Makanya akhlak ini penting apa enggak? Penting. Adik-adik kudu punya akhlak ya. Sama orang tua jangan ngelawan ya. Jangan suka bentak ya. Nurut ya. Itu anak soleh. Ya. Insya. Ibu juga kudu punya akhlak sama suami ya Bu. Ya Bu. Apa akhlaknya kalau suami lagi marah-marah, suami lagi ngomel, lagi ngebacot, matanya melotot dari tulang pinggang, ibu-ibu kudu punya akhlak kayak orang zaman dulu. Laki marah, ibu kagak berani ngebentak, nggak berani balas, merengket kalau orang dulu begini. Mau lihat laki juga takut. Beda bini sekarang, laki marah, mata melotot dari tulang pinggang, bini sekarang nyautin, "Maksud lo apa bang? Maksud lo, lu mau mukul gua, pukul bang, bunuh sekalian bang." Tapi bini zaman sekarang, astaga, ada bini-bini begitu, ada di sini ada. Alhamdulillah, ini bini soleha semua. Saking solehannya, waktu sholat belum datang, udah sholat duluan. Alhamdulillah. Ya Bu, ibu-ibu mah kalau laki marah diam aja ya Bu. Tapi emang kalau ibu-ibu kalau lagi sedih pasti dua, masuk kamar nangis, kalau enggak nyanyi. Betul apa enggak? Masuk kamar nyanyi dah. Bu, nyanyi. Pulangkan saja aku pada atau menyambung kali ini dulu kau pinang dulu kau sumpah nggak biasa ibu. Masya Allah. Bu, ya nyanyi bisa, ngaji di kadang-kadang mau nyanyi doang, ngaji kagak becus amit-amit. Lagu bilangnya kekasih di mana kurangnya aku. Apa juga sehingga kau tak dapat melihat cinta. Enggak apa ini berarti. Ibu nyanyi Bo, tapi jangan lupa nggak, karena seni ituin, tanpa seni terasa ham. Nah ibu-ibu ini kan pakai kudungan beda-beda, ini seninya betul nggak? Betul nggak? Ibu-ibu kalau mau kondangan dandan nggak? Bedak nggak cuma satu, betul? Bedak rupa-rupa. Coba kalau mau kondangan pakai bedak cuma satu, warnanya putih. Kondangan jam 10 malam karena laki telat pulang. Itu bedak tebalnya 70 cm. Digandeng laki malam-malam di dekat rumah kosong, kata orang itu memedi apa orang? Ibu, namanya dandan pakai bedak, mereknya macam-macam. Ada bedak Mirabella, bedak Wardah, bedak Sari Ayu, bedak Putih, Tulji, bedak Pixi, bedak emas. Masa bedak Latulip, ada yang pakai bedak mereknya B29.
Bu, masa nggak apa-apa dandan, boleh nggak dandan? Tapi niatnya buat suami, itu namanya akhlak. Ini kadang-kadang ada laki nggak pakai akhlak. Bu, laki berangkat kerja sampai pulang muka demek kayak demek, baunya 7 rupa, najis banget. Bu, kalau bini pakai akhlak indah. Laki belum berangkat kerja udah rapi, udah cakep, bedak dipakai, pakai baju yang rada pantas. Apa yang laki suka, warna kesukanya apa dipakai supaya laki kebayang-bayang. Bu, ngaca di kaca, dah pantas-pantas itu baju yang dipakai, diri ke pacarnya. Bedak udah dipakai, jangan lupa minyak wangi ketek sempret. Habis ganti yang baru. Habisin sebotol. Ujung-ujungnya laki nggak jadi berangkat kerja, akhirnya lakinya mabok. Tapi satu laki siapa? Ibu, laki berangkat pakai akhlak, tarik tangannya cium. Indah apa enggak? Indah enggak? Laki berangkat ucap salam, jawab yang mesra, waalaikumsalam. Masya Allah, nyanyiin tuh laki. Berangkatlah sayang, hati-hati, doaku sertakan, mohon kepada, semoga tiada aral melintang, bermacam-macam godaan, restu cintaku untukmu, oh pujaan. Udah didoain baru ibu nitip pesan, aku tidak minta. Enggak jauh kalau ibu-ibu dari emas, permata dan juga, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawakan aku uang. Karena yang dinanti-nanti bukan uang ya Bu. Uang penting apa enggak? Penting apa enggak? Jadi pentingan mana? Laki sama uang. Astagfirullahaladzim. Bu, mudah-mudahan solehah semua. Mudah-mudahan selalu cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah selalu merindukan kita, kita pun kudu cinta, kita pun serasarin. Mudah-mudahan insya Allah jadi umat yang istiqomah. Amin ya Rabbal. Ya udah, kita baca surat Al-Fatihah yuk. Yuk, kita doain orang-orang tua kita ya, yang sudah tiada, semoga anak-anak kita biar sukses cita-citanya. Suami-suami kita insya Allah biar mudah rezekinya, lancar usahanya, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam taat dan ibadah. Saya juga doain istri, anak, cucu, mantu biar soleh dan solehah. Istri saya biar sehat, Allah angkat penyakitnya. Dia lagi kurang sehat tapi bela-belain ikut. Dan memang saya selalu minta dampingin saya, mudah-mudahan selalu kuat. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا jawab kenapa Bu? Kepaksaan. Sebelum salam saya tutup ya, dengan ayat suci Al-Quran. Ibu jawab Ibu. Yang tak jawab saya doain suaminya kawin lagi.
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Alhamdulillah. Enak Bu? Alhamdulillah dulu gini-gini mantan kori juara atu tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20 yang 19 sakit semua. Menang saya. Alhamdulillah. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Buah kedang-dang dibolak-balik. Cakep dong. Buah kedang-dang dibolak-balik. Biar gondrong jadi mubalik. Buah kedong-dong diloyang, biar gondong sembayang. Dengan gondong sang ngaji, satrama daripada botak ngebucus ngaji. Alhamdulillah. Semoga jumpa lagi, amin. Ya Rabbal insya Allah. Sekian, mohon maaf, bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.